Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat, Bapak Ibu, jamaah kajian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya sampai malam ini kita masih diberikan umur, kesehatan, kesempatan, dan Allah SWT masih menggerakkan hati kita untuk selalu melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan nikmat Allah yang paling besar Allah berikan kepada kita ialah nikmat iman. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan dan menambahkan keimanan kita. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan teladan bagi setiap umat manusia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan anugerah kepada kita agar selalu taat patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini mari kita perhatikan sebuah hadis Nabi, hadis yang mulia, di mana hadis ini baik disebutkan oleh para imam perawi hadis, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam Ibn Hibban, dan lain-lain. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha, dalam hadis yang lain disebutkan fa a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha al-imatatu al-adha min at-tariq, imatatul adha min at-tariq, wal haya'u syu'batun min al-iman. Hadis yang mulia ini hadis berbicara tentang iman dan bahwa iman itu memiliki cabang-cabang. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara iman ini tentu pembicaraan yang tidak habis-habisnya. Dalam ayat dalil Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman untuk memberikan perintah ini dan perintah itu. Misalkan di bulan Ramadan, ya, dalam ayat, dalam hadis, misalkan
kaitan dengan perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dalam hadis Nabi mengatakan, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa Ramadan imanan, atas dasar iman. Jadi banyak perintah Allah di mana Allah memanggil orang-orang beriman. Juga Nabi menyebutkan orang-orang yang beriman ketika amalan-amalan tertentu dilakukan atas dasar iman, maka kemudian Allah memberikan kelebihan-kelebihan kepada orang tersebut. Ini menunjukkan keutamaannya iman. Ketika seseorang melakukan amalan-amalan namun bukan atas dasar iman, maka itu sia-sia, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita bersedekah, kita ibadah umrah, haji dan sebagainya. Namun ketika amalan-amalan tadi dilakukan bukan atas dasar iman, maka semuanya tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pentingnya perkara iman. Tentu kita berusaha setiap amalan yang kita lakukan itu atas dasar iman. Ini penting sekali, sangat penting. Di sini ya, Nabi mengatakan al-iman bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun syu'batan. Ya, iman itu ya dia memiliki 70 cabang lebih. Aw wasitun aw bid'un wa sittun syu'batan, atau 70 cabang lebih. 60 atau 70 cabang. Ya, bid'un dalam bahasa Arab ini bilangan antara 3 sampai 9. Ya, pertama Nabi menyebutkan ya bid'un wa sab'un, 70 cabang lebih. Berarti bisa bermakna 73 sampai antara 79. Atau wasitun syu'batan, atau kemudian 60 cabang lebih. Ya, tidak ada Nabi memberikan yang bilangan yang pasti. Jadi yang benar wallahu a'lam. Maka ada di antara ulama, misalnya Al-Imam Al-Baihaqi misalnya, saya membuat yang mencari amalan-amalan kaitan dengan iman. Ya, di istihad setiap para ulama sampai mencari poin pertama kaitan dengan masalah hati, terus masalah lisan, iman kaitan dengan masalah perbuatan dicari. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, fa afdaluha aw fa'alaha la ilaha illallah. Ya. Cabang iman yang paling baik, cabang iman yang paling tinggi, cabang iman yang paling afdal ialah qaul la ilaha illallah. Ialah ucapan la ilaha illallah. Ini cabang iman paling tinggi. Tentu ketika ucapan ini diucapkan dari hati yang jujur. Ya, hati yang jujur, hati yang tulus. Bukan karena keterpaksaan. Ya, bukan karena ya tidak enak. Bukan karena terpaksa, sebenarnya tidak. Di kota Madinah, di benar ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, banyak orang Yahudi, kemudian mereka berpura-pura masuk Islam. Dan mereka bersyahadat la ilaha illallah. Tapi ya hatinya tidak demikian, hatinya tidak beriman. Maka mereka digolongkan orang munafik. Nah, maka maksud ini ucapan apa namanya tauhid ya, atau iman yang paling tinggi, yang paling mulia, paling afdal ya ucapan la ilaha illallah. Nanti ketika ucapan ini ya, kalimat ini diucapkan dari hati yang jujur. Betul-betul dia mengimani kalimat tersebut. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini luar biasa. Ya, kalimat la ilaha illallah yang kemudian ya atas dasar kalimat ini manusia terbagi menjadi ya manusia mukmin dan manusia kafir.
Ya, ada orang yang beriman dengan kalimat ini, ada kemudian mereka mengingkari, kafir. Atas dasar kalimat ini kemudian ada orang masuk surga. Ada pula kemudian orang menjadi penghuni neraka atas dasar kalimat ini. Bagaimana sikap dia dengan kalimat la ilaha illallah? Dengan kalimat ini karena kemudian seseorang mendapatkan pahala ketika dia beramal soleh. Dan sebaliknya mereka tidak mendapatkan apa-apa dengan kalimat la ilaha illallah. Itu penting kalimat la ilaha illallah. Dan setiap manusia, bahkan jin yang Allah ciptakan dengan tujuan agar mewujudkan kalimat la ilaha illallah, agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang benar kecuali Allah. Apa maknanya? Ya, kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan semua kita harus beribadah. Karena di antara tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, menciptakan manusia, ya, agar mereka beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Maka semua kita ini yang sudah balik, ya, yang sudah berakal, wajib beribadah dan tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Itulah kalimat la ilaha illallah yang kemudian menuntut kita, ya, agar ikhlas. Ya, ikhlas beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sedikit pun ada di dalamnya yang namanya riya, yang namanya sum'ah. Ya. Jadi seluruh manusia yang Allah ciptakan kita ini, ya, untuk yang menjalankan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini sampai akhir hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Sampai itu aja tidak ibadah. Maka dalilnya akhir soal Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dalil, ya, untuk menolak pemahaman ada sebagian dari kaum muslimin yang meyakini bahwa ketika sudah mendapatkan makom tertentu, keadaan tertentu, dia boleh meninggalkan sholat. Ya, ada sebagian manusia demikian. Ya, mungkin ini sudah bukan rahasia lagi. Ya, meyakini bahwa ketika ya, keadaan tertentu, makom tertentu, jid tinggal kewajiban. Pernah dengar demikian? Pernah. Meyakini demikian. Ya, ini saya sudah sekian, sudah makom sekian, ya, sudah tingkat sekian, ya, sudah jadi wali ini dan wali itu, maka saya boleh, ya, untuk tidak sholat. Sudah selesai, gugur kewajiban. Ayat ini, ya, memberikan informasi kepada kita bahwa ibadah itu sampai kita meninggal. Rasulullah sampai wafat, para sahabat juga demikian. Ya, tidak pernah kita menemukan, ya, pemahaman dari para sahabat Nabi, para ulama yang kemudian tabi'in, yang kemudian tabi'in memahami demikian. Jadi kembali ke dulu tadi, ya. Jadi tingkatan iman, cabang iman yang paling tinggi, yang paling mulia itulah kalimat ucapan la ilaha illallah. Dan sering kita sampaikan di hadis Nabi, maka fi akhir hayati la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, barang siapa yang di akhir kehidupannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Tentu ketika ucapan itu diucapkan dari hati yang tulus, hati yang jujur. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Ya, dan cabang iman yang paling rendah, yang paling kecil,
Yang paling ringan ialah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, di jalan yang dilewati. Ketika di sana kita melihat ada gangguan yang dapat mengganggu pengguna jalan, maka kita singkirkan gangguan itu. Maka itu bagian dari cabang iman. Termasuk iman. Apapun bentuk yang dapat mengganggu pengguna jalan, dalam bentuk apapun. Ya, nah ini badai kita singkirkan. Mungkin ada pohon yang cabangnya sampai ke atas jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan, ya kita singkirkan dalam bentuk apapun. Ya, termasuk mungkin barangkali antara kita sering kadang-kadang membuang ya air kotor di jalan yang kira-kira dapat mengganggu pengguna jalan, terlarang. Ya, terlarang. Kalau tak apa-apa memakir kendaraan di jalan mengganggu, terlarang. Maka ketika kita melakukan perkara-perkara untuk atau menghindari mengganggu pengguna jalan, ini merupakan cabang iman. Cuma cabang iman yang paling rendah. Ibadah yang tidak budu, ya apa bentuk, apalagi bohong tak budu. Nah, kemudian mau mamanya. Cuma hadisnya luar biasa. Ya, ketika ini dibaca oleh orang-orang non-Islam, orang-orang kufar, bisa jadi mereka tertarik dengan Islam. Begitu mulia agama Islam. Ya, batu saya tidak boleh. Mungkin ada kerikil kecil mengganggu, tidak boleh. Apalagi bohong. Begitu pemahamannya. Ya, karena ada kaum muslimin, ya sama mereka melakukan suatu tindakan kriminal, ya termasuk yang meletakkan, menanamkan bom di jalan, ini termasuk pelanggaran dalam Islam. Oh mungkin ini ada urut-urut kufar, ada urut-urut ya yang tidak soleh, ada urut maksiat, sama. Ini namanya jalan dilewati siapa saja. Oleh orang yang soleh, orang yang baik, yang tidak baik. Dilewati oleh orang jujur dan orang yang tidak jujur. Itulah jalan. Ya, dilewati oleh orang yang ahli sedekah, juga dilewati oleh orang yang pencuri, perampok, begal dan sebagainya. Itu jalan. Tapi kata Nabi ini di sini apa? Wa adnaha imatatul adza 'ala tariq, dan cabang iman yang paling rendah, paling ringan ialah menyingkirkan gangguan di jalan. Tidak melihat siapa yang melewatinya, tidak, siapa pun. Atas nama mengganggu pengguna jalan dilarang. Tidak diperkenankan. Maka kita disampaikan ketika di sini dipahami, dibaca oleh orang kafir sekalipun, mungkin enggak, mereka akan tertarik dengan Islam. Begitu indahnya. Ya, sampai menyingkirkan gangguan jalan pun dianggap masuk bagian dari cabang iman. Termasuk amal soleh. Kita mendapatkan pahala dengannya. Pak lewati mungkin tiba-tiba ya, nah mungkin badai ubi di pinggir jalan, dan singkirkan. Amal soleh, amal kebaikan. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu merupakan cabang dari cabang iman. Rasa malu, rasa malu, ya rasa malu. Dan sebagian sahabat, ya, yang mereka dulu ketika masih musuh Islam, dan terkadang mereka meninggalkan perbuatan mungkar gara-gara mereka memiliki rasa malu. Karena rasa malu. Ya, Abu Sufyan misalkan, ketika ia belum masuk Islam, ketika dia berhadapan dengan Raja Heraklius, ya, di mana raja ini bertanya kepada Abu Sufyan tentang Rasulullah. Beliau ingin berbohong sebenarnya, ingin berdusta kepada Rasulullah. Tapi karena dia merasa malu, nanti dianggap pembohong dan pendusta, maka dia tidak jadi berbohong.
Abu Sufyan ini ketika dia belum masuk Islam, padahal ketika itu sangat benci kepada Rasulullah, sangat benci kepada Islam. Tapi rasa malu ini luar biasa, ya, mengalahkan, ya, mengalahkan kemungkaran yang akan dia lakukan. Yang namanya kedustaan, kebohongan, rasa malu. Maka rasa malu itu termasuk cabang iman. Malu itu. Maka para ulama menjelaskan malu ini ada dua macam. Ya, ada malu yang memang ini menjadi karakternya, menjadi wataknya, dasar. Langsung dari dia mulai dilahirkan sampai dia besar, dia sudah ada rasa malu. Ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dia berusaha. Ini termasuk kemuliaan. Yang kedua ada rasa malu yang memang ia harus berusaha. Dia berusaha dulu. Dia mendalami, ya, tentang hakikat iman kepada Allah. Dia mendalami tentang cinta kepada Rasulullah dan seterusnya. Sampai kemudian hadir membentuk dia menjadi karakter rasa malu. Yang dulu dia nggak punya rasa malu, menjadi dia punya rasa malu. Dia berusaha. Ini malu. Terus malu itu juga ada malu yang terpuji. Ini rasa malu yang memang rasa malu ini mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Dengannya ia terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dengan rasa malu. Ya. Kemudian ada rasa malu, ada rasa malu yang tercela. Ya, ini malu yang kemudian dia menjauhkan dia dari agama Islam. Dia malu belajar. Ya, sampai sudah usia sekian belum mampu baca Quran, dia malu untuk belajar. Ini malu tercela, tidak diperkenankan. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi rasa malu luar biasa. Ketika rasa malu ada pada diri seseorang, maka akan datang kebaikan-kebaikan kepada orang tersebut. Maka dia mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak ada yang datang kepada dia kecuali kebaikan-kebaikan. Jadi mas sekalian, ketika pada diri kita sudah hilang rasa malu, maka banyak terjadi banyak perbuatan yang kita lakukan di depan, di hadapan orang tanpa rasa malu. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa malu ini sudah mulai terkikis dari kaum muslimin, maka banyak pelanggaran yang kita lakukan. Ya, ketika sudah azan tiba, azan dikumandangkan, yang semestinya kaum muslimin, khususnya kaum lelaki berangkat ke masjid, datang di mana ada suara azan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Orang yang punya rasa malu dia segera datang ke masjid atau ke manasah atau ke mushola. Di mana ada suara azan? Dan rasa malu ini sebenarnya termasuk budaya orang Aceh. Ya, Oroje, ya, Ubik yang Oroje. Ya, ketika kasu azan, hana gejak masjid minimal kemusom lah. Kemusom, kau kan kena malih ya, malih. Yang budaya tanya kami terkikis ada di nota kalian depan mata. Ya, ya paling azan maghrib, ya alhamdulillah. Jika ada maghrib, toko-toko warung tutup. Alhamdulillah, Jumat juga demikian. Tapi zuhur, asar, isya tidak. Dan mereka di warung, di toko biasa saja. Seperti tidak ada suara apa-apa. Kenapa? Karena rasa sudah mulai terkikis. Kaum Hawa juga demikian. Semestinya ketika keluar rumah mereka menutup auratnya, ya, memakai kerudung, ya, memakai jilbab dan sebagainya. Ketika ia punya rasa malu, ia akan dilaksanakan. Tapi ketika rasa malu sudah dikikis, bahkan hilang sudah, terjadi apa yang terjadi? Itulah pentingnya rasa malu. Dan rasa malu ini merupakan bagian dari cabang iman. Harus kita asah, harus dipertajam rasa malu ini.
kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ucapan Nabi, ya. Yang pertama dia mengatakan fa'alaha. Cabang iman yang paling tinggi itu ucapan, qaul, ucapan. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian paling rendah ialah menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan di jalan. Yang pertama paling tinggi ucapan, paling rendah di perbuatan. Wal haya'u, di akhir hadis dia mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu merupakan bagian dari cabang iman. Maka para ulama menafsirkan dia berada di tengah-tengah. Kan paling tinggi sudah jelaskan tadi, paling tinggi ucapan qaul la ilaha illallah, paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Maka rasa malu berada di tengah-tengah. Maka dari sini pula lahirlah definisi tentang iman dari para ulama kita. Maka disebutkan iman itu ialah diyakini dengan hati. Ya, diyakini dengan hati. Tasdiqun bil qalb. Diyakini dengan hati, dibenarkan dengan hati. Kemudian diucapkan dengan lisan. Ya, diucapkan dengan lisan kita. Kemudian diamalkan anggota badan. Berdasarkan hadis ini. Ya, jadi iman itu secara bahasa tasdik, yang membenarkan, meyakini. Sedangkan secara istilah ialah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan segenap anggota badan kita. Itulah iman. Tidak sebatas di hati kita, tidak sebatas di lisan kita. Lengkap semuanya. Itu divisi iman menurut para ulama kita. Dan ditambahkan lagi oleh para ulama kita ialah iman ini yazid bitta'ah. Dan iman ini dia akan menambah. Dia akan menambah dengan ketaatan-ketaatan wa yanqus bil ma'asi, dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Itulah definisi para ulama kita. Kaum muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu naik dan terkadang berubah. Misalkan perkataan sahabat Nabi bernama Abu Darda. Beliau mengatakan al-iman qaulun wa amalun. Iman itu ucapan, amalan. Yazidu wa yanqus, dan dia akan menambah dan terkadang dia akan berkurang. Al-Imam Mujahid yang tadi juga berkata demikian. Iman itu harus dibuktikan dengan ucapan dan amalan. Yazdad, dan iman itu akan bertambah. Wa yanqus, dia akan berkurang. Bahkan beliau lebih tegas lagi mengatakan fa in sya'ima annal iman la yazid wa yanqus. Dan barang siapa yang meyakini bahwa iman itu tidak menambah dan tidak berkurang, artinya tetap begitu saja. Apa kata beliau di sini? Ia termasuk fa innahu mubtadi. Ini termasuk orang yang harus kita berhati-hati dengan fahdharu. Berhati-hati dengan orang ini. Kenapa? Karena itu termasuk dari ahlul bidah. Ketika meyakini bahwa iman itu tidak menambah dan tidak berkurang. Artinya apa? Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu berkurang dan dia akan menambah. Kapan menambah? Bitta'ah. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika kita sholat, ketika kita berpuasa, ketika kita bersedekah, ketika kita umrah, ketika kita haji, maka ketika itu iman kita terus menambah. Kapan berkurang? Ketika seseorang melakukan bermaksiat kepada Allah. Berkurang. Mencela, memaki, memfitnah, menghina, dan dari berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu akan berimbas kepada berkurangnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, muslimat, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu penting masalah iman. Maka mari kita jaga, kita rawat iman ini dengan selalu beramal soleh. Bahkan sampai Nabi mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub,
Ya, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala din, tetapkanlah hatiku agar selalu berada di atas agama, artinya agar selalu di atas keimanan. Ya. Juga ada doa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, beliau sampai berdoa, Allahumma zidna imanan. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku keimanan. Ini menunjukkan bahwa iman itu dia bisa bertambah, juga bisa berkurang. Mari kita rawat. Ini kewajiban kita, merawat iman, menjaga iman. Ya, begitu banyak keutamaan orang beriman. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 25 Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan kabarkanlah berita gembira kepada orang beriman dan beramal saleh, anna lahum jannah, bahwa bagi mereka adalah surga orang beriman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk kita belajar, kita menuntut ilmu, kita dalam kegiatan seperti ini insya Allah juga dapat menambah keimanan kita. Maka mudah-mudahan kita juga termasuk orang selalu giat, selalu semangat, ya, menuntut ilmu, karena belajar, ya, pendengaran yang kita fungsikan untuk mendengar tausiah nasihat juga dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di antara cara kita agar istiqomah, ya, istiqomah di atas keimanan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang ketika kita sebutkan saja, apalagi sampai sebulan saja kita tidak mendengarkan nasihat, rasanya hampa. Merasakan tidak? Hampa rasanya. Ya, hawa-hawa malas, ya, tidak semangat beramal itu muncul di depan kita. Ini ketika kita jauh dengan nasihat. Ya, maka sampai kemudian Nabi mengatakan ad-din an-nasihah. Agama itu ya nasihat. Agama ini bisa menyebar ke seluruh pelosok bumi, seluruh dunia dengan nasihat. Sebenarnya para pendakwah, semuanya para dai, ya, mulai dari para sahabat Nabi dan ulama kemudian, ya, dengan nasihat, ya, terus menyampaikan. Maka telinga yang kita fungsikan ini luar biasa pengaruh kepada hati kita. Ya, apa yang kita dengar sangat berpengaruh, sangat memberikan manfaat kepada hati kita, yang kemudian ya diwujudkan dengan amalan dan ucapan-ucapan. Berapa banyak orang sudah paham hukum, ini wajib, ini haram. Yang wajib ternyata diabaikan, yang diharamkan malah dilakukan. Karena bisa jadi berawal dari, ya, caranya pendengaran yang difungsikan untuk mendengar nasihat-nasihat. Maka mendengar nasihat seperti ini termasuk juga perkara yang dapat menambah, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah tariqan yaltamisu fihi ilman, kata Nabi, barang siapa, ya, seseorang berusaha menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bi tariqil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuknya jalan menuju surga. Kaum muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini sedikit pembahasan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah iman dan bahwa iman itu memiliki cabang-cabang. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan semua cabang-cabang iman, dari cabang iman yang paling tinggi sampai cabang iman yang paling ringan. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan kemudahan kepada kita nanti agar mati meninggal di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup insyaallah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.